Kalau neraka itu pintunya kan ada 7. Ya, neraka pintunya ada 7. Kalau surga pintunya ada 8. Nah, memang khusus dalam puasa itu dikasih nama Babur Royan, pintu kesegaran. Wah, seger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ukhuwah. Pada kesempatan sore hari ini, meskipun mungkin kalau di kota ini dari tadi angin kencang sekali dan sepertinya mau hujan. Tapi alhamdulillah ya, dalam suasana seperti ini kita masih bisa bertemu dalam hangatnya ukhuwah, dalam majelis yang mulia insya Allah, karena dalam majelis ini kita mencoba untuk tafakuh fiddin. Kita ingin belajar bersama-sama memahami tentang perkara-perkara agama kita, dan ini adalah salah satu majelis yang mulia. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini bisa membawa banyak barokah manfaat buat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan panitia kepada kami, ditugaskan kepada kami adalah tentang fikih puasa dan fikih zakat ya. Dan memang setidaknya ada 2 tantangan besar bagi kami untuk menyampaikan tema ini. Yang pertama, karena tema ini sebenarnya tema yang biasa kita kaji setiap tahun. Jadi memang setiap tahun kita biasa mengkaji bab fikih puasa dan juga fikih zakat, utamanya menjelang bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab. Berarti sebentar lagi mau ketemu Sya'ban, sebentar lagi mau ketemu Ramadan. Jadi memang kaidahnya itu kan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Jadi menjelang kita akan memasuki bulan Ramadan, ya di dalamnya kita akan melakukan salah satu kewajiban kita, yakni berpuasa. Maka kita belajar ya, atau mengingat lagi tentang fikih puasa. Dan memang biasanya di akhir Ramadan kita akan menunaikan salah satu dari jenis zakat ya, karena zakat itu ada 2 jenis ya. Satu zakat badan atau zakat fitrah, dan kemudian yang kedua zakat mal dengan berbagai macam turunan-turunannya. Ya, makanya biasanya berbicara masalah zakat itu ketika bulan Ramadan juga ya. Meskipun sebenarnya kita berbicara masalah zakat tidak harus bulan Ramadan, apalagi ketika berbicara masalah zakat mal ya, dengan berbagai macam turunan-turunannya. Jadi ini mungkin tantangan yang pertama tentang tema ini, karena boleh jadi pesertanya juga sudah terbiasa ya mengkaji hal-hal seperti ini. Maka semangat kita adalah untuk mencoba mengingat-ingat ya, karena perkara yang kita jarang bahas ya, ilmu itu akan semakin nancap berada dalam pikiran kita, hati kita ketika terus-menerus kita murojaah. Yang kedua, boleh jadi tantangan yang juga cukup penting itu karena tema ini sebenarnya sedemikian luas ya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih itu tema puasa, tema zakat itu sampai puluhan itu ya, tergantung kitabnya ya, kadang-kadang cuma sampai berapa lembar. Tetapi kalau kitab-kitab induk ya, maka biasanya itu sampai sekian puluh halaman.
yang disampaikan dalam waktu plus minus boleh jadi sekitar 1 jaman ini ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi dari kemarin kami berpikir bagaimana caranya menghadirkan tema ini dengan cara yang tidak biasa ya. Moga-moga nanti apa-apa yang kami sampaikan ya, bagi kami ini bagian dari melaksanakan amanah dari panitia, juga bagi peserta bagian dari mengkaji, menajamkan ya pemahaman kita tentang fikih puasa dan fikih zakat. Dan kami insya Allah sudah coba buatkan slide ya, PowerPoint yang pertama sebagai panduan bagi kami juga ya, karena biasanya kalau berbicara tanpa slide itu godaan untuk berbicara ngalor ngidul itu semakin besar. Maka kita buatkan slide ya supaya tertata ya, sesuai dengan tor dari panitia. Kemudian yang kedua ya semoga saja bisa menjadi oleh-oleh ya buat peserta. Karena prinsipnya ilmu itu kan diikat dengan tinta ya. Jadi kalau unta itu diikat dengan tali, ilmu itu diikat dengan unta, rezeki diikat dengan sedekah. Ya, sedekah itu ngikat rezeki supaya tidak kemana-mana ya. Nah memang biasanya orang cara belajarnya beda-beda. Ada orang-orang yang model seperti Imam Al-Bukhari umpamanya ya. Imam Al-Bukhari itu terkenal sekali, beliau itu jarang nyatet itu. Ya, jadi ketika hadir ke satu majelis, kemudian syekhnya, gurunya menyampaikan materi-materi meriwayatkan tentang hadis, yang lain-lain nyatet, tetapi Imam Al-Bukhari ini tidak nyatet. Dia diam saja itu. Ya, sampai-sampai kadang-kadang sebagian gurunya ada yang ini kenapa ini satu muridku ini tidak mau nyatet. Akhirnya ada yang ngetes, ya, terus kemudian coba tadi sebutkan hadis-hadis yang kami sampaikan, yang kami riwayatkan, dan ternyata kemudian Imam Al-Bukhari ya beliau itu bisa dengan lancar ya menyampaikan sanad dan matan dari hadis itu ya seperti lancarnya kita kalau baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas ya, jadi seperti kaset diputer. Memang ada orang-orang yang model seperti itu ya, tetapi umumnya kita memang tidak seperti itu ya. Maka slide PowerPoint itu kami hadirkan. Yang pertama sebagai panduan bagi kami, yang kedua sebagai oleh-oleh bagi peserta. Sekaligus nanti di sesi akhir acara, mungkin slide itu kami hibahkan, ya, kami hibahkan bagi peserta. Mungkin ibaratnya kami ijazahkan, ya. Umpama suatu saat dari peserta ada yang mencoba membahas tema itu di majelis yang lain, monggo saja PowerPoint itu dipakai, namanya diganti. Di situ ada nama saya diganti, ya, misalnya dengan Ustadz Heri atau kemudian Ustadz Bakhtiar atau Ustadz siapa Ansori misalnya, silakan ya. Jadi kami ingin istilahnya ijazahkan. Tapi supaya bisa dapat ijazah itu memang harus ini dulu ya, harus ikut kajiannya dulu supaya ketika nanti disampaikan itu juga benang merahnya itu masih ada. Jadi sanad ilmunya itu masih nyambung ya. Jadi salah itu kami minta kepada panitia mungkin untuk bisa menyampaikan atau menampilkan PowerPoint yang telah kami berikan ya. Yang pertama, kita akan coba bahas masalah pensyariatan puasa. Ini kami nyebutnya apa ini? Jamaah atau apa ini? Dari tadi nyebutnya apa ini? Rekan-rekan, teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita bahas masalah pensyariatan puasa. Nah, puasa itu ya, poin yang pertama ternyata puasa itu termasuk syar'u man qablana. Ya, syar'u man qablana itu adalah salah satu bab dalam ilmu usul fikih ya. Jadi ilmu usul fikih, ketika kita bicara masalah ilmu usul fikih ya tentang dalil-dalil ya, di sana kita akan bertemu dengan banyak sumber-sumber dalil ya. Ada Quran, ada sunnah atau hadis, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan ya. Ada termasuk diantaranya itu syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu apa? Syariat sebelum kita. Jadi pembahasan dalam salah satu bab ilmu usul fikih tentang syariat sebelum kita. Karena kita ini Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, dan kita umat Islam adalah umat yang terakhir. Berarti sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi sebelumnya. Sebelum kita juga sudah ada umat-umat yang diutus di dunia. Nah, kepada mereka ternyata juga Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat.
syariat kepada mereka. Nah, di antara syariat yang diturunkan kepada mereka, ada yang ditetapkan menjadi bagian dari syariat kita, ada juga yang kemudian tidak lagi digunakan atau tidak lagi dipakai atau dihapus dengan di dalam syariat kita. Ambil contoh misalnya di dalam kaum-kaum sebelum kita ini, di antara syar'uman qablana itu kalau kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, mereka itu kalau tobat disuruh untuk bunuh diri, bayangkan ya. Jadi memang kaum sebelum kita itu berat-berat ya, berat-berat syariatnya. Ya, kalau mau tobat itu bunuh diri. Ya, ini syariatnya yang diturunkan kepada kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, terkenal misalnya kisahnya ketika Nabiullah Musa alaihissalam turun membawa 10 Ten Commandment. Kemudian ternyata kaumnya itu menyembah patung anak sapi ya, dibuat oleh Samiri. Kemudian diperintahkan untuk bertobat dan tobatnya itu untuk bunuh diri. Ya. Nah, sekarang kaum Yahudi tidak ada yang melakukan syariat seperti itu. Malah justru yang ada ini di Jepang. Ya, padahal Jepang itu harakiri namanya ya. Harakiri. Dan mereka tidak ada riwayat-riwayat mereka bagian dari agama Samawi ya. Nah, ini contoh saja. Sedangkan dalam syariat Islam hal seperti itu sudah dihapus. Tobat saja, tobat nasuha ya. Dalam syariat sebelum kita, ibadah itu hanya akan diterima ketika dilakukan di tempat ibadahnya, umpamanya ya. Tetapi jadi kalau misalnya kita ini termasuk kaum yang terdahulu, maka ketika kita akan beribadah, misalnya sholat ya, maka ibadah itu hanya akan diterima ketika dilakukan di tempat ibadahnya. Ambil contoh misalnya Ustadz Heri, ini orang Sidarja, ya, punya tempat ibadah di sana. Kemudian datang ke kota Cilacap. Ketika jam ibadah, mau tidak mau beliau itu harus kembali ke Sidarja. Ya, mau tidak mau beliau harus kembali ke Sidarja, melakukan ibadah di sana. Hanya dengan cara seperti itu ibadahnya itu diterima. Sekaligus dengan konsep seperti ini kita bisa memahami kenapa para nabi, para rasul diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya, karena dia diutus untuk kaumnya saja. Karena salah satunya juga begitu, ibadahnya hanya bisa dilakukan di tempat ibadahnya sendiri. Tetapi bagi kita ini sah, kita ibadah di mana saja. Kita lagi ke Sidarja, lagi ke Dayaluhur, ke Karangpucung, ya, kemana saja ibadah itu sah dilakukan. Di masjid mana saja. Bahkan kalau perlu di tanah lapang itu sah untuk dilakukan. Ini contoh syariat sebelum kita yang ternyata memang berat-berat. Ya, nah ternyata di antara syariat-syariat yang sebelum kita, ada yang ditetapkan menjadi bagian dari syariat kita. Di antaranya apa? Ada puasa. Kemudian nanti kita juga bicara masalah zakat. Kemudian nanti masalah khitan. Kemudian ada haji. Ya, dan lain-lain. Jadi syariat-syariat sebelum kita. Nah, prinsipnya ketika itu ditetapkan menjadi bagian dari syariat kita, ya, maka itu statusnya bukan lagi syariatnya Nabi Musa atau syariatnya Nabi Isa, tetapi adalah syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Sama ya sebagaimana ketika kita berbicara masalah kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu dalam kitab-kitab perjanjian lama itu banyak, ya. Kemudian dalam cerita-cerita orang Yahudi, cerita-cerita oral, lisan, ya, itu banyak. Tetapi kalau cerita itu ada di dalam Al-Qur'an, ya, maka tidak lagi disebut sebagai kisah Israiliyat. Ya, tetapi memang Al-Qur'an. Ya, ambil contoh misalnya dalam Al-Qur'an ada kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan, kisahnya Nabi Nuh yang kena banjir besar. Kan kisah seperti itu ada ya di dalam perjanjian lama, ya. Tetapi yang kita imani adalah yang ada di dalam Al-Qur'an dan versinya Al-Qur'an yang kita imani. Karena kalau kita masuk ke dalam masalah-masalah seperti ini ternyata ada banyak perbedaan versi, ya. Jadi kembali ke persoalan bahwa ternyata syariat itu termasuk syar'u man qablana, termasuk syariat yang diberikan kepada kaum sebelum kita dan ditetapkan menjadi bagian dari syariat kita. Dan ini terkenal sekali ya kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, ini pembahasan tentang syar'u man qablana ini kental sekali. Kenapa? Karena sudah ada kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, sebelum kita ini. Ya, kemudian kita tersadar. Padahal sebenarnya bukan hanya puasa saja ya. Nanti kita bicara sholat ternyata juga sama, zakat sama, khitan, bahkan kemudian hukum rajam itu juga syariat sebelum kita yang ditetapkan menjadi bagian dari syariat kita.
Nah, di awal dakwah Islam, ya Rasulullah SAW ditetapkan menjadi nabi, itu umat Islam sebenarnya juga sudah mengenal syariat puasa. Yang dikenal saat itu adalah puasa Ayyamul Bid, puasa di tengah hari di tengah bulan, ya, di tengah hari bulan Qamariyah, ya. Jadi standarnya itu Qamariyah bukan Syamsiah. Jadi yang pertama kali diamalkan oleh Nabi dan umat Islam itu puasa Ayyamul Bid. Ya, biasanya itu 13, 14, 15, ya. Angkanya sudah disebutkan. Meskipun kalau kita berbicara masalah fikih ternyata boleh tidak berurutan, ya. Umpamanya 13, kemudian 14-nya nggak puasa, 15, kemudian 16 nggak puasa, 17 itu boleh. Ya, jadi sama sebagaimana puasa Syawal, ya. Puasa Syawal juga sama. Itu tidak harus berurutan, ya. Jadi puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan, ya, ketika kalau kita biasanya itu kalau pas bulan purnama, ya. Jadi seperti itu puasa Ayyamul Bid ini sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada periode Makkah. Di awal-awal itu sudah kenal puasa, ya, sama sebagaimana sholat. Ternyata sebelum Isra Mi'raj mereka juga sudah melakukan sholat, hanya sholatnya bukan 5 waktu. Nah, kemudian pada tahun ke-13 kenabian. Jadi Rasulullah itu dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Jadi kalau dakwah kepada orang Mekah itu adalah dakwah kepada para penyembah berhala. Mereka tidak punya riwayat-riwayat tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, jadi makanya itu omongannya sering tidak nyambung, ya, omongannya sering tidak nyambung. Masalah hari akhir, masalah malaikat, masalah nabi, pada bingung, ya. Itu orang-orang Mekah itu pada bingung itu, ya. Sampai-sampai masa nabi jalan-jalan di pasar sih, masa nabi makan sih, kan sampai ada ayat turun seperti itu, ya. Kenapa orang Mekah seperti itu? Karena mereka nggak nyambung itu, ya. Meskipun mereka kenal dengan Nabi Ibrahim, ya, tetapi Nabi Ibrahim itu lebih dikenal sebagai tokoh sejarah saja. Tidak ajaran-ajarannya bagaimana itu tidak. Tetapi dakwah di Madinah bertemu dengan kaum Yahudi yang mereka itu punya kitab, punya risalah, ya, punya syariat, ya. Meskipun nanti ada catatan pada syariat dan kitabnya, ya, tetapi prinsipnya mereka itu punya kitab, punya risalah, punya syariat. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, ya, itu pada bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram mereka melihat orang Yahudi itu berpuasa, ya, tanggal 10 Muharram. Kita mengenalnya sebagai puasa Asyura, ya, 10 Muharram. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka mereka menjawab, hari ini adalah hari bersejarah karena hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan sebagai wujud syukurnya maka beliau berpuasa. Jadi ada satu kejadian penting, ya, yang kejadian itu dahsyat dan kemudian sebagai wujud syukurnya itu puasa. Meskipun kita kadang-kadang wujud syukurnya itu makan-makan, ya enggak apa-apa juga gitu. Itu bagian dari kita berbagi rezeki. Tapi sebenarnya kalau wujud syukurnya puasa enggak apa-apa juga, ya. Jadi Nabi Musa itu wujud syukurnya itu berpuasa, ya. Dan kemudian apa ucapan dari Nabi? Beliau menyampaikan bahwa kami ini lebih berhak atas Musa daripada kalian, ya. Kenapa Nabi berbicara seperti itu? Ya, karena Rasulullah dan umat Islam itu lebih layak menjadi pewaris dari syariatnya Musa ketimbang orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka melakukan penyelewengan, melakukan inkonsistensi terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kita, Rasulullah dan umat Islam itu konsisten di atas jalur tauhid, di atas syariat-syariat yang telah kan umat Islam itu meneruskan syariat terdahulu, ya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Loh, itu kan Nabi waktu hijrah sampai Madinah kan bulan Rabiul Awal. Sedangkan itu menjelaskan peristiwa pada bulan Muharram. Oh, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah itu kejadiannya pada bulan Muharram tahun setelahnya. Ya, jadi Nabi itu sampai hijrah sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal, lebih tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi 12 Rabiul Awal Nabi itu sampai di Madinah hijrah
12 Rabiul Awal Nabi itu wafat di Madinah. Kemudian pendapat yang masyhur 12 Rabiul Awal Nabi juga lahir. Jadi ini pendapat yang masyhur. Kalau yang hijrah di Madinah kemudian wafat di Madinah ini tidak ada perselisihan, ya, itu ijma bahwa Nabi itu hijrah di Madinah 12 Rabiul Awal, kemudian meninggal di Madinah juga 12 Rabiul Awal. Sedangkan lahirnya beliau ini ada ikhtilaf, ya. Yang kita yakini Senin Rabiul Awal. Nah, tanggalnya apa 9, apa 12, apa 6 atau berapa, ini ahli tarikh yang sedang mereka punya pendapat yang macam-macam, ya. Jadi penjelasan tentang puasa Asyura itu kejadiannya setelah Rasulullah tahun setelahnya, ya. Ketika bertemu dengan bulan Muharram. Nah, kemudian kapan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kita umat Islam? Kejadiannya di tahun kedua Hijriyah. Ya, tahun kedua Hijriyah Nabi di Madinah. Kalau sebelumnya Nabi umat Islam sudah puasa Ayyamul Bid tiap bulan 3 hari. Kemudian ketika di Madinah ketemu orang-orang Yahudi, Nabi memerintahkan tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Nah, kemudian di tahun kedua Hijriyah ada syariat tentang mewajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan yang ini statusnya puasa wajib. Ya, jadi puasa yang wajib dilakukan itu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena di luar Ramadan sebenarnya juga ada puasa-puasa yang lain. Ambil contoh misalnya puasa Syawal, puasa Dzulhijjah, kan begitu. Ya, kemudian yang sering jadi perdebatan puasa Rajab, ini sering jadi perdebatan. Ya, tapi prinsipnya di luar bulan Ramadan itu banyak puasa, ya, banyak puasa. Yang wajib itu puasa Ramadan. Jadi, next kita teruskan. Halo, mana operator? Nah, ini kita bahas tentang klasifikasi puasa. Tadi kan kita berbicara masalah puasa, ya. Ini kami sampaikan dalil di sini bahwa ini hadis ini insya Allah sudah kita hafal, ya. Hadis ini kalau tidak salah itu hadis Arba'in Nawawiyah yang ketiga, ya, nomor 3. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya, jadi ini hadis ini kemudian menjadi dasar dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Ini versinya Ahlus Sunnah. Ya, kenapa? Karena nanti Syiah itu ada tambahan lagi, rukun Islamnya ada 6. Jadi ada tambah imamah. Ini versinya Syiah itu, ya. Nah, kita berbicara masalah puasa. Ini ada klasifikasi puasa yang mungkin selama ini sebagiannya itu sebenarnya kita sudah mengenal, ya. Yang pertama ternyata ada puasa wajib. Ya, puasa wajib itu apa? Puasa wajib itu apa yang statusnya itu puasa wajib? Statusnya puasa wajib yang pertama itu puasa Ramadan tentu saja. Ya, puasa Ramadan. Jadi itu adalah puasa yang memang statusnya wajib dilakukan oleh kita umat Islam, itu puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian di luar itu ternyata ada puasa wajib, yakni apa? Puasa qadha. Ya. Jadi puasa qadha. Puasa qadha itu bagaimana? Qadha itu kan berarti kita melakukan satu amalan, ya, satu amalan di luar waktunya. Jadi karena waktunya itu sudah habis, sudah lewat, kemudian kita ternyata belum melakukan amal tersebut, maka kita melakukan qadha, ya. Ini kalau kita bahas masalah sholat, ya. Kalau kita bahas masalah sholat juga ada ini sholat qadha, ya. Jadi misalnya sudah lewat waktunya, umpama nih, ya, sholat subuh sampai jam berapa misalnya dilalah kita itu karena satu dan lain hal itu jam 6:30 baru bangun. Ya, jam 6:30 baru bangun karena satu dan lain hal pokoknya lah, ya. Mungkin capek, mungkin apalah, ya. Nah, karena kita belum melakukan salat subuh, maka kita wajib melakukan salat subuh. Ya, kita mengqadha, ya, mengqadha salat subuh yang terlewat. Ya, jadi dalam salat juga ada, ya, salat qadha. Maka dalam puasa, ya, dalam puasa juga ada, ya, puasa qadha, ya, dan ini statusnya wajib. Kepada siapa? Apa yang membuat kita qadha ini harus dilakukan, ya, kepada mereka-mereka yang di bulan Ramadan itu tidak melakukan puasa, ya. Ada yang karena alasan syar'i, ada yang karena udzur syar'i, ada yang karena memang tidak ada alasan.
Jadi mungkin belum muncul kesadaran atau ilmu belum sampai kepada mereka sehingga mereka masuk bulan Ramadan tidak melakukan puasa. Tetap dihitung sebagai utang, ya, utang puasa wajib diqadha, ya. Kemudian yang lain adalah kafarat. Ya, jadi kafarat ini dia termasuk puasa wajib. Ya, jadi misalnya ya, ada orang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Kan ini hadisnya terkenal ya. Ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan bahwa dia telah bercampur dengan istrinya ya di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk apa? Satu, memerdekakan budak. Waduh, enggak punya uang ya Nabi. Terus kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang dimaksud puasa kafaratu ini ya. Di puasa kafaratu ini ya, 2 bulan berturut-turut. Wah, enggak kuat. Ya sudah, memberi makan 60 orang miskin. Enggak ada duitnya. Ini orang susah ya, ternyata tapi banyak ulah ya. Jadi orang susah banyak ulah ya, disuruh ini disuruh itu ya, ternyata tidak bisa. Tapi banyak ulah. Tapi kemudian ya Nabi itu begitu ya, solutif ya. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi, diberikan solusi-solusi secara syariat, dan ternyata ketika satu dan lain hal ya dia tidak bisa melakukannya, tiba-tiba Rasul juga memberikan solusinya. Tiba-tiba ada datang kepada Nabi ngasih kurma. Kurma ini diberikan ya, kurma ini diberikan kepada orang tersebut ya, sini silahkan ini dibagi kepada fakir miskin yang ada di tanggamu ya. Ini yang paling miskin saya. Ternyata juga paling miskin itu saya gitu ya. Wis itu buat istrimu lah gitu. Jadi ini puasa kafarat itu termasuk puasa wajib ya. Jadi puasa wajib itu ada puasa bulan Ramadan, kemudian ada puasa qadha, yakni karena ada yang tertinggal ya, ada yang tertinggal. Kemudian ada puasa kafarat, ada lagi satu lagi puasa nazar. Ya, nazar ini termasuk puasa wajib ini. Jadi misalnya apa? Misalnya apa namanya? Kita nazar ya. Aslinya kan buat sunnah saja ya, sesuatu yang sunnah ya. Tapi kita nazar bahwa nanti kalau misalnya saya lulus ujian, nanti saya akan puasa seminggu ya. Nah, ini yang begini-begini jatuhnya jadi wajib. Nanti saya kalau ujian CPNS keterima, saya akan puasa sebulan misalnya, atau jangan sebulan kebanyakan, seminggu lah ya. Maka puasa ini jadi wajib ya. Tadinya kan tidak wajib, tapi jadi wajib ya. Ini puasa nazar namanya ya. Nanti kalau saya berhasil menikah dengan istrinya Pak itu, anaknya Pak itu gitu ya, saya akan puasalah ya berapa seminggu. Ah, ini jadi puasa apa namanya? Jadi statusnya jadi wajib ya. Jadi puasa wajib ini terjadi ya, puasa nazar menjadi wajib, aslinya itu sunnah. Ya, aslinya sunnah, tapi kemudian menjadi wajib karena faktor nazar ya. Saya sakit lama sekali, kepengen sembuh, berdoa kepada Allah, ya Allah nanti kalau saya sembuh dari penyakit ini saya akan puasa selama seminggu. Maka ini jadi wajib ya. Dan ini hanya boleh dilakukan untuk puasa yang sunnah ya. Kalau misalnya nazarnya saya nanti kalau sembuh akan puasa di bulan Ramadan, ini nggak usah nazar juga wajib gitu ya. Jadi ini khusus untuk apa namanya puasa yang sunnah saja, jadi wajib. Ya. Ini yang pertama puasa wajib ya. Ini kalau ada yang apa namanya nyatet-nyatet juga boleh ya, karena ini kami tidak rinci ya. Ini kalau kami perinci ini slide-nya bisa banyak banget ini. Jadi kalau ada yang mau nyatet atau ini direkam ya. Kalau direkam ya nanti bisa diputar ulang ya. Kemudian ada puasa sunnah, ya puasa sunnah ini ya kita sama-sama tahu lah ya. Ada misalnya puasa Dawud ya, ahabbus syiyami ilallah syiyamu Dawud, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Ya puasanya Nabi Dawud itu bagaimana? Ya ternyata beliau itu sehari puasa, sehari tidak, ya sehari berbuka, ya sehari berpuasa, sehari berbuka, ya sehari berpuasa, sehari berbuka. Oh tidak ada suaranya. Ini ada notif nih dari suara kami terdengar Ustadz Heri, coba. Terdengar dengan jelas loh. Oh, ini ada soalnya ada chat tidak ada suaranya. Ya. Ya nanti dicek ya. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan ya, puasa sunnah. Ada puasa-puasa yang statusnya itu puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu tadi puasa Dawud ya, terus kemudian ada puasa Asyura, puasa sunnah ya. Kemudian ada puasa di bulan Dzulhijjah di awal-awal bulan Dzulhijjah ya, itu termasuk puasa sunnah.
kemudian ada puasa Syawal, ya itu termasuk puasa sunnah. Meskipun ya nanti kalau kita akan mengkaji dalam perbandingan mazhab, ya kita akan mengenal misalnya dalam mazhab Maliki itu mereka tidak mengamalkan puasa Syawal. Ya kenapa mazhab Maliki tidak melakukan puasa Syawal? Karena itu tidak didapati dari amalan Ahlul Madinah yang ada pada saat itu. Karena mazhab Maliki berpendapat, ya Imam Malik berpendapat bahwa ketika ada satu kabar, satu hadis, ya hadis itu tentang ahad, itu akan dicek dengan amalan ahli Madinah, penduduk Madinah. Kenapa? Karena mereka ini adalah cucu-cucunya para sahabat. Kan Rasulullah, para sahabat, terus kemudian di bawahnya ada tabi'in, di bawahnya ada tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Malik kan statusnya tabi'ut tabi'in, ya. Jadi mereka ini statusnya cucu-cucunya sahabat. Kalau ada kabar itu ya, ada isu, misalnya kalau kita ya ada kabar, itu dicek dulu. Cara ngeceknya bagaimana? Ngeceknya dengan apakah amalan itu dilakukan oleh ahli Madinah atau tidak. Ternyata puasa Syawal itu Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada dalam penduduk Madinah itu yang melakukan puasa Syawal. Ya meskipun ada hadisnya, maka beliau tidak, mazhab Maliki tidak melakukan puasa Syawal. Nah, ini contoh saja kalau kita sudah masuk ke dalam mazhab-mazhab fikih. Dalam mazhab Maliki saja, yang lain-lain Hanafi, ya Syafi'i, Hambali itu puasa Syawal ada, ya. Jadi puasa sunnah, ya Senin Kamis ini puasa sunnah, Ayamul Bid puasa sunnah, ya ini puasa sunnah. Kemudian ya diantara contoh puasa yang haram, lah puasa ini kan syariat, kok ada yang haram? Iya bisa jadi haram. Kenapa? Karena dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, ambil contoh misalnya puasa haram itu puasa yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal itu Idul Fitri itu haram berpuasa. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang jadi kekhawatiran kita itu di sini nih, ya. Jadi kalau Idul Fitrinya beda. Aduh, kalau misalnya Idul Fitrinya misalnya ya, ada yang berpendapat sekarang Idul Fitrinya, ya, kemudian kita berpendapat besok Idul Fitrinya besok. Nah, ini kalau pendapatnya Idul Fitrinya sekarang ternyata yang benar, berarti kan kita nggak boleh puasa hari ini, kan gitu ya, karena puasa Idul Fitri itu haram, ya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang benar Idul Fitrinya itu besok, ya, berarti sekarang masih bulan Ramadan. Kalau kita tidak berpuasa itu berdosa besar, kan begitu ya. Jadi ini memang kadang-kadang kita bikin jadi pusing, ya. Maka biasanya domain untuk menetapkan satu Ramadan, kemudian satu Syawal itu memang domain pemerintah. Ya, itu di mana-mana begitu. Cuma memang kalau dalam negeri kita, ya di negeri kita ini kan memang khusus, ya unik ya. Biasanya apa saja itu versinya pemerintah bagaimana, nanti versinya ormas bagaimana, itu biasanya semua saja begitu ya. Ya, jadi memang biasanya seperti itu ya. Tapi prinsip ya puasa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha statusnya itu haram ya. Kemudian ada lagi hari tasyrik ya, hari tasyrik itu haram untuk dilakukan. Ya. Kemudian ada puasa wisol, ya puasa wisol. Jadi memang ada puasa wisol, ada puasa ad-dahr. Ya, bedanya apa? Ini kalau puasa wisol itu dilarang, ya. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, engkau sendiri melakukan?" "Iya, saya melakukan. Saya dapat makanan dari surga." "Apakah kalian mendapatkan makanan dari surga?" "Kan tidak." Ini ucapan dari Nabi. Ya, puasa wisol itu puasa yang terus-menerus sampai malam itu tidak makan, terus nyambung. Ya, saya mandan lupa itu sampai 2 hari apa 3 hari itu, bayangkan ya. Kan mandan berat itu kalau misalnya kita ternyata melakukan itu syariat berat sekali itu. Ya. Ya, beda dengan puasa ad-dahr ya. Puasa ad-dahr itu hari ini puasa, besok puasa terus, puasa sama seperti Ramadan. Ya, kalau ini jatuhnya itu makruh ya. Tapi kalau puasa wisol itu buat Nabi boleh, buat kita umatnya itu haram. Dan memang ada kekhususan syariat. Ya sama ya, sebagaimana Nabi istrinya boleh lebih dari 4 ya, sementara kita maksimal 4 ya. 4 satu saja kadang-kadang kita takut ya, kapan mau nikah misalnya kan begitu ya. Tapi kalau Nabi boleh lebih dari 4 ya. Kemudian misalnya sholat malam buat Nabi hukumnya wajib ya, tetapi buat kita hukumnya sunnah saja. Di antara bentuk puasa haram lagi yang lain adalah puasanya istri tanpa sepengetahuan suami. Ya, jadi ini penting ya. Jadi ada istri berpuasa tanpa izin dari suami, padahal suaminya di rumah ya. Kecuali kalau suaminya sedang merantau ya, mungkin tidak perlu izin ya. Jadi ini kalau sudah jadi istri memang seperti itu ya. Kita itu mau ibadah apa saja itu nanya ke suami dulu ya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan ya. Jadi puasanya seorang istri tanpa sepengetahuan suami ini, padahal suaminya ada di rumah, itu jatuhnya haram. Meskipun sah gitu ya. Jadi sah ya. Kalau ditanya sahnya sah, tapi haram. Haram dilakukan ya. Ini memang dan rumit ya begini-begini ya. Kemudian ada lagi ya puasa makruh ya. Tadi puasa haram ada beberapa contoh ya. Kemudian puasa makruh. Puasa makruh. Kenapa menjadi makruh? Apa bentuknya? Yang pertama ketika kita mengkhususkan hari Jumat ya, puasa hari Jumat saja. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, jadi puasa di hari Jumat saja. Tetapi kalau dilakukan pada hari Kemisnya puasa, Jumatnya puasa, itu tidak makruh. Atau Jumatnya puasa, Sabtunya puasa, maka tidak makruh. Atau karena pas jatuh, mungkin ada seorang melakukan puasa Daud. Puasa Daud kan selang-seling ya. Misalnya hari Rabu puasa, Kemis tidak puasa, Jumat kan pas puasa. Nah, yang begini itu boleh ya. Tetapi kalau Jumat saja, hanya Jumat saja, Kemisnya tidak puasa, Sabtunya tidak puasa, maka dan ini statusnya puasa sunnah, maka jadi makruh, ya makruh. Tapi kalau niatnya mengqadha puasa Ramadan ya tidak makruh, ya. Tetapi kalau puasanya puasa sunnah makruh. Puasa hari Sabtu saja makruh, ya. Kenapa? Tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Supaya tidak makruh, bagaimana caranya? Jumatnya puasa, Sabtunya puasa, atau Sabtunya puasa, Ahadnya puasa. Puasa hari Ahad saja makruh, ya. Tetapi kalau ini tidak ada dalilnya, dalilnya kias saja, ya. Kalau hari Sabtu kan tadi tasyabbuh, ya, karena menyerupai orang-orang Yahudi, ya. Nah, ini kemudian dikiaskan kenapa hari Ahad saja makruh, ya karena Ahad itu orang Nasrani. Tasabuhnya dengan orang-orang Nasrani, ya. Ini kias, ya. Supaya tidak makruh bagaimana? Ditambahi puasa sehari atau sesudahnya, sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Termasuk puasa makruh itu adalah puasanya orang sakit, itu makruh. Jadi ada orang sakit, ya, kemudian dengan sakitnya ini sebenarnya bisa berbahaya untuk kesehatan, tapi dia mungkin merasa kuat, ya pokoknya saya kuat puasa, maka dia puasa, hukumnya makruh. Ya ini makruh, baiknya kan tidak puasa, karena puasa itu kan untuk orang sehat saja, ya. Jadi ini contoh tentang klasifikasi puasa. Ini kalau kita bicara masalah hukum fikih kan biasanya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tapi kalau mubah itu tidak ada, ya. Jadi nggak ada puasa mubah, itu tidak ada. Jadi puasanya adanya wajib, sunnah, haram, dan makruh. Ini pengklasifikasian para ulama. Jadi monggo next. Lanjut. Oke. Ini ada gambarnya ini. Gambarnya kami carikan yang kira-kira kita jarang, ya, yang menggugah selera. Ini rukun puasa, ya, rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua saja sebenarnya, ya. Satu niat, dua imsak. Ya, puasa sendiri artinya itu imsak. Puasa itu artinya imsak, menahan. Puasa itu artinya imsak, ya. Nah, jadi rukunnya itu ada dua, ya. Satu itu niat, dua itu imsak. Nah, niat ini memang kalau dalam madhab Syafi'i, salah satu ciri khas madhab Syafi'i itu memang menjadikan niat itu jadi rukun, ya. Karena kalau madhab yang lain ada yang menjadikan niat itu sebagai syarat saja, ya. Contoh misalnya madhab Hanafi, ya, dalam madhab Hanafi niat itu statusnya syarat bukan rukun, ya. Kalau madhab yang lain kadang ada jadi rukun, kadang jadi syarat, ya. Jadi ini memang hadap-hadapannya itu Syafi'i sama Hanafi ini. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, niat itu jadi rukun. Dan biasanya apa saja itu nomor satu itu niat. Jadi misalnya rukun sholat ada berapa? Ada 13 apa ya? Nomor satu niat, ya. Terus kemudian nanti ada rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Nomor satu niat, gitu ya. Kemudian ini puasa nomor satu niat. Pokoknya apa-apa nomor satu niat, gitu ya. Ini memang khas dari madhab Syafi'i, ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah rukun, itu kan biasanya setelah rukun itu disambung dengan rukun-rukun yang lain, ya. Jadi misalnya kalau dalam wudu niat, terus kemudian membasuh tangan, basuh muka, kan dan begitu ya, yang rukun-rukun. Tapi khusus untuk puasa, itu kalau mau ngikuti yang seperti itu kan berarti kita menjelang
menjelang menjelang imsak, kita itu niatnya saat itu. Tetapi karena kesulitan, maka khusus untuk puasa niatnya boleh diawalkan, ya. Jadi sudah niat misalnya habis sholat tarawih, terus kemudian niat, terus kemudian malam-malam itu bangun kita sahur makan. Apakah setelah itu niat lagi? Tidak usah, tadi sudah niat, kan begitu ya. Jadi niat boleh diawalkan khusus untuk masalah puasa. Tetapi untuk yang lain-lain biasanya niat itu akan berjalan beriringan dengan rukun-rukun yang lain, ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu jatuhnya harian. Jadi tiap hari niat, ya. Jadi malamnya niat, ya, nawaitu shoma khotin kalau kita ya. Sebenarnya niatnya nggak harus begitu juga nggak apa-apa ya. Tapi yang lumrah, yang umum biasanya begitu ya. Jadi niat. Kenapa kemudian jatuhnya itu harian? Dikandung maksud kalau pada hari-hari tertentu kita tidak berpuasa, mungkin karena sakit, mungkin karena musafir dan lain-lain, maka kodok puasanya hanya pada hari-hari itu saja, ya, tidak pada seluruh puasanya. Sementara ya kalau dalam mazhab Hanafi niatnya kan langsung satu untuk 1 bulan, ya, 1 untuk 1 bulan. Nah ini kan ada syak, ya, ada kekhawatiran, ya, padahal 1 bulan itu kan berapa? 1 bulan itu kan ada 30 hari atau 29. Itu 1 bulan, namanya 1 bulan kan 29 atau 3 hari. Kalau misalnya di tengah-tengah itu kemudian ada karena satu dan lain hal kita tidak berpuasa, maka berarti kan tidak genap 1 bulan, kan begitu ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i meskipun sama-sama jatuhnya itu 30 hari atau 29 hari, tapi niatnya itu per hari atau per malam, ya. Jadi memang seperti itu. Dan memang kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat itu deskriptif. Jadi niatnya itu deskriptif, ya. Niatnya itu misalnya kita lihat niatnya puasa, ya. Niatnya sholat misalnya, ya, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Jadi dijelaskan ya, sholatnya sholat apa, berapa rakaat, ya, menghadap kemana, makmum apa sendirian, kan begitu. Jadi rinci banget itu niatnya, ya. Itu kalau mazhab Syafi'i itu begitu, ya. Nah, niat puasanya juga kelihatannya sama, ya. Nawaitu shoma khodi'an adai fardhi syahri Ramadhana. Jadi dijelaskan, besok tuh puasa apa? Puasa Ramadan, ya. Itu puasanya kapan? Puasanya besok, shoma khodin besok, kan begitu ya. Jadi memang rinci sekali, ini ciri khas mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nggak harus begitu. Pokoknya saya besok puasa, itu sah, gitu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu mandan jelimet itu yang begitu, ya. Kemudian yang kedua itu imsak. Imsak itu artinya menahan, ya. Imsak itu artinya menahan. Kapan kita imsak? Ya, kalau berbicara masalah fikih puasa berdasarkan kitab-kitab fikih, maka imsak itu gampangannya itu dari mulai subuh sampai maghrib. Ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari, sampai malam itu maunya sampai terbenamnya matahari. Atau misalnya kalau mau kita sederhanakan, kita itu puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, berapa jam? Ya, jamnya beda-beda. Misalnya kita di Indonesia mungkin sekitar berapa? 13 jam atau 14 jam. Karena di luar negeri kadang-kadang bisa 15 jam, 16 jam, ya. Tergantung. Ya, pokoknya prinsipnya puasa itu dari subuh sampai maghrib. Kita menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa apa saja? Ini pembahasannya panjang, ya. Sama sebagaimana takbiratul ihram, itu takbir yang mengharamkan. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan dari segala hal yang bisa membatalkan sholat. Takbiratul ihram itu seperti itu, ya. Nah, ini lanjut, ya. Operator mana? Ya. Ini tentang keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa. Ini keutamaan puasa banyak sekali, ya. Mungkin diantara kita malah sudah sering menyampaikan, ya, diantaranya menjadi pribadi yang bertakwa. Kan ayatnya begitu, ya, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, takwa itu berarti kita membuat benteng antara kita dengan murka Allah. Puasa itu bisa menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi imanan wahtisaban. Jadi siapa-siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah. Jadi sebenarnya kita beramal, kemudian kita mengharap pahala, itu termasuk diantara bentuk ikhlas. Jadi ikhlas, kita beramal karena Allah itu turunannya banyak.
termasuk kita beramal karena mengharap surga, beramal karena takut neraka, beramal karena ingin dapat pahala, itu sebenarnya masuk dalam ruang lingkup ikhlas. Ya, ini hadisnya kan begitu, imanan wa ihtisaban. Sama ya, sebagaimana kalau kita tilawah Quran kan ada motivasi pahala itu per hurufnya ya, alifun harfun, mimun harfum, lamun harfun, kan begitu ya. Jadi alif itu satu huruf, ya lam satu huruf, ya terus kemudian apa namanya, mim satu huruf, yang satu hurufnya itu dikalikan 10, ya. Jadi dimotivasi tentang pahala. Jadi niat untuk melakukan satu amal ibadah dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah termasuk dalam ruang lingkup ikhlas. Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin agak kelewatan, seolah-olah kalau ingin dapat pahala berarti tidak ikhlas. Padahal itu bagian dari ikhlas. Ya, nanti pun kelak di akhirat yang bisa memberikan pahala ya Allah saja. Ya, kalau kita berniat untuk melakukan satu amalan bukan karena ingin dapat pahala, ya silakan saja, silakan kamu tuh cari kepada orang yang kamu riakan itu, dia bisa ngasih pahala, kan begitu, ya. Kemudian ada pintu khusus, pintu ar-royan, babur royan. Jadi di surga itu pintunya ada berapa? Kalau neraka itu pintunya kan ada 7. Ya, neraka pintunya ada 7. Kalau surga pintunya ada 8. Nah, memang khusus dalam puasa itu dikasih nama babur royan, pintu kesegaran. Wah, seger. Jadi sebagaimana kita kalau buka puasa itu mau yang panas juga seger, mau yang dingin juga seger. Ya, pokoknya nanti seperti itu ya, babur royan. Dan memang sebenarnya ada pintu-pintu yang lain, ya, pintu-pintu yang lain. Jadi ada hadis lain yang menjelaskan nanti ada orang dipanggil lewat pintu jihad, ada orang dipanggil lewat pintu sholat, kan begitu. Jadi itu ada amalan-amalan, ya. Nah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Ada, ya. Yang jelas-jelas nasnya sampai kepada kita adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu oleh Nabi dijelaskan beliau itu akan dipanggil dari semua pintu, ya. Jadi semua pintu, silahkan, ya. Abu Bakar lewat sini, Abu Bakar lewat sini. Jadi mereka merasa terhormat, kepengin pintu itu, Abu Bakar masuk surga lewat pintu itu, ya. Jadi ini Abu Bakar As-Siddiq ya dipanggil dari semua pintu. Nah, untuk orang berpuasa ini ada pintu khusus, pintu ar-royan. Kemudian mulutnya wangi, ya. Pahalanya berlimpah, ya. Ini puasa ini pahalanya berlimpah, ya. Saking berlimpahnya sampai dirahasiakan itu. Asyamuli wa ana adzabihi, ya. Jadi puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, akan membalasnya. Kalau kita mau jujur merenung, sebenarnya toh juga semua pahala juga yang ngasih pahala itu ya Allah, ya kan? Jadi kita itu sholat, ya, sholat itu kita juga untuk Allah, kan, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa kan begitu, ya, lillahi rabbil alamin, kan begitu, ya. Jadi puasa kita juga untuk Allah dan kelak pun nanti Allah yang memberikan pahala juga. Ya, zakat kita juga karena Allah, Allah pun yang akan memberikan pahala. Haji kita juga untuk Allah, Allah yang akan memberikan kita pahala, ya. Tetapi kenapa kemudian hadisnya itu puasa, ya? Nah, ini penjelasannya yang pertama ini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Sampai-sampai ada hadis khusus yang seperti itu. Ya, puasa itu untukku, ya, dan aku yang akan memberikan pahalanya, ganjarannya. Ya, penjelasan yang lain hadis ini nanti bisa dikias dengan amalan-amalan yang lain. Jadi meskipun sholat sama juga, sholat kan juga untuk Allah, yang bisa memberikan pahala juga Allah. Tilawah Quran itu untuk Allah, yang bisa memberikan pahala juga nanti Allah, dan lain-lainnya. Akhlaknya jadi baik. Karena biasanya orang kalau puasa itu jadi kayak terjaga, ya. Mau bohong takut, ya. Mau apa takut, ya. Padahal di luar puasa, aslinya tidak berpuasa pun kan kita nggak boleh bohong juga itu. Ya, nggak boleh bohong juga, kan. Kemudian marah, ya. Puasa itu kan disuruh menahan marah, kan begitu. Padahal nggak puasa pun aslinya juga kita disuruh menahan marah, kan begitu. Ya, sama seperti wudhu lah, ya. Wudhu kan begitu. Orang wudhu, ya, terus kemudian kadang-kadang jadi seolah-olah ada penjagaan, ya. Aduh, saya punya wudhu, berarti saya nggak boleh ngomong yang tidak baik misalnya. Atau ada penjagaan-penjagaan khusus. Atau misalnya yang lebih kekinian lagi, misalnya orang pakai baju putih. Orang pakai baju putih kan menjaga banget nih, nanti mau kotor, ya, mau ada debu sedikit
kerasa banget ya, kenapa bajunya putih sih gitu kan. Jadi akhlaknya jadi baik ya. Ini puasa ya. Kemudian doanya makbul. Ini termasuk doanya orang berpuasa, doanya makbul. Di luar itu apalagi? Ada orang musafir doanya makbul. Ada lagi misalnya doa setelah sholat fardu doanya makbul. Terus kemudian ketika berkecamuk perang doanya makbul. Terus kemudian doa orang tua kepada anak doanya makbul dan lain-lain. Jadi banyak ya doanya makbul. Di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa ya. Ini tentang keutamaan puasa. Lanjut. Tadi ya ke sana. Yang meninggalkan puasa, betul. Tadi meninggalkan puasa, betul. Ya. Jadi, oh ya, sebelumnya ini sudah jam 5 kurang seperempat. Ini kami sampai jam berapa nih? Kami sampai jam 6 atau sampai jam berapa? Nanti kasih ini ya, kasih kode ya. Kalau misalnya waktunya tinggal 5 menit, tolong dikasih kode ya. Ini tentang meninggalkan puasa. Ini kami sampaikan karena bagian dari term of reference ya. Ini baru bab puasa ya, tapi jadi meninggalkan puasa, kalau dia meninggalkan puasa karena ingkar, ini hukumnya bisa kafir. Ya, meninggalkan puasa karena ingkar, tidak ada kewajiban puasa itu. Ini bisa hukumnya kafir ini. Ya, dan yang seperti ini bukan hanya puasa. Orang meninggalkan sholat karena ingkar terhadap kewajiban sholat, jatuhnya juga bisa kafir. Ya, orang meninggalkan zakat ya karena ingkar terhadap kewajiban zakat, jatuhnya juga bisa kafir ya. Pokoknya rukun Islam itulah. Ya, rukun Islam itu statusnya jadi pondasi. Kalau itu ditinggalkan karena ingkar, maka jatuhnya itu bisa kafir. Ya, jatuhnya itu bisa kafir. Nah, kemudian ada orang yang meninggalkan puasa padahal dia tidak punya uzur. Dia itu sehat, dia itu ya tidak gila, ya berakal, akil kan. Kemudian dia sudah dewasa, sudah balik ya. Jadi terus kemudian dia mukim, kan begitu, dia sehat ya, nggak ada uzur apa-apa ini ya, tapi kok dia tidak berpuasa ya, maka dia dosa ya, dosanya besar ya, dan kewajibannya mengkodok puasa ya. Jadi dia itu dosa dan punya kewajiban mengkodok puasa di hari-hari yang lain ya. Ini karena tanpa ada uzur ya. Nah, ini memang perlu diperjelas, ini tidak uzurnya kenapa? Karena malas, atau karena ilmunya belum sampai, kan begitu ya, atau karena apa, itu diperjelas ya. Tapi prinsipnya tidak ada uzur, maka dia dosa. Kewajibannya mengkodok puasa, membayar hutang puasa di hari-hari yang lain. Nah, kemudian ternyata ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, itu tidak berpuasa karena dia punya uzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Nah, kemudian ini bagaimana kewajibannya, karena puasa kan statusnya hutang ya kan. Nah, ini nanti ada perbedaan klasifikasi ya. Jadi kalau misalnya dia seorang musafir, dia sedang bepergian, maka dia punya uzur syar'i untuk tidak berpuasa, punya uzur syar'i tidak berpuasa. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab fikih, bepergian ini ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Yang pertama, bepergian bukan dalam rangka maksiat ya, bukan pergi mana, mau ke Semarang, mau ngapain ya, mau korupsi gitu ya, atau mau ada transaksi yang tidak baik misalnya, wah itu maksiat ya. Lo lagi puasa ngapain begituan gitu ya. Ini satu ya, perginya bukan dalam rangka maksiat. Yang kedua, jaraknya itu sampai pada syarat untuk mengqadha atau mengqosor sholat. Ya, jadi jaraknya sampai seperti itu ya. Ini penjelasan para ulama kalau dikonversikan ke kilometer itu beda-beda pendapat. Ada yang 81 km, ada yang 83 km, ada yang 89 km. Ya pokoknya 90-an nyari amannya ya. 90 km berarti dari Cilacap kemana ya? Ya dihitung sendirilah. Jadi itu syarat yang kedua ya. Jadi kalau baru sekedar dari Cilacap Tengah ke Cilacap Selatan, itu belum jarak yang membuat seorang punya uzur tidak berpuasa ya. Itu masih dekat gitu ya. Jadi masih dekat lah ya. Pokoknya jaraknya, sederhananya itu jaraknya itu sampai pada jarak boleh jamak atau qosor ya. Itu prinsipnya begitu, berarti boleh tidak berpuasa. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada tambahan syarat lagi itu ya. Jadi
musafirnya, dia safarnya itu harus sudah berangkat sebelum fajar. Ini kalau dalam madhab Syafi'i. Khusus madhab Syafi'i itu ada tambahan syarat lagi. Jadi kalau misalnya sebelum fajar dia sudah berangkat dari rumah, misalnya mau mudik kemana, ke Pekalongan misalnya, ke Semarang ya, atau kemana itu ya. Itu kalau keluarnya sesudah fajar ya, maka dia tetap harus puasa. Ini madhab Syafi'i. Tapi kalau sebelum fajar maka boleh tidak berpuasa. Jadi syaratnya ada berapa? 3 ya. Tidak dalam rangka maksiat ya, terus kemudian jaraknya tadi sampai jarak qashar atau jamak, dan kemudian yang ketiga itu sebelum fajar harus sudah berangkat. Tapi kalau yang ketiga ini khusus madhab Syafi'i. Nah, akan tetapi ya, perjalanan zaman dahulu dengan perjalanan sekarang kan beda itu. Ya, perjalanan zaman dahulu dengan sekarang beda. Kalau dahulu perjalanan itu berat itu ya, harus jalan kaki, naik onta dan lain-lain. Kalau sekarang itu kan naik bis ya, naik pesawat ya. Jadi fikihnya, makanya kemudian ada pembahasan fikih kontemporer. Ya memang perjalanan jauh iya sih, ya ke Jepang, terus kemana, ke Singapura, terus kemana ya, jauh ya. Tapi perjalanannya enak, naik pesawat, ada AC dan lain-lain. Jadi ini kalau memang kita masih kuat berpuasa, sebaiknya puasa. Ya. Jadi kalau kita memang masih kuat berpuasa, sebaiknya puasa. Tapi kalau kan kadang-kadang ada orang naik bis terus kemudian mabok, itu kan ada ya. Terus kemudian ada apalagi naik pesawat terus kemudian mabok udara, kan ada juga. Ya kalau sudah seperti ini ya sudah, ada udzur syar'i tidak berpuasa. Jadi ada udzur, satu itu orang dalam perjalanan. Kemudian yang kedua haid dan nifas. Ya, haid dan nifas itu termasuk udzur tidak berpuasa. Maka nanti dihitung dikodok puasanya selama hari-hari dia hari-hari dia ada haid dan nifas tadi itu ya, haid lah ya. Jadi dihitung, kemudian di luar di luar Ramadan nanti dibayar utangnya. Jadi memang kalau untuk wanita ini beda perlakuan antara puasa dengan sholat ya. Kalau sholat lagi haid terus maka dia tidak sholat. Tapi kalau puasa ya, dan itu tidak ada kodok ya, tidak ada kodok, tidak dianggap sebagai utang. Tapi kalau puasa ya, kemudian ada haid atau nifas, maka dia wajib untuk mengkodok, dianggap sebagai hutang. Ya, ini yang kedua ya, wanita haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, orang sakit. Nah, orang sakit ini penjelasan para ulama itu terbagi menjadi 2. Ada sakit yang diharapkan dia bisa sembuh. Jadi dilalah ketemu bulan Ramadan, dilalah itu sakit, pertengahan Ramadan sakit. Tapi secara medis sakit ini harapannya sembuh. Ya, ini nanti ya diobati mungkin sekian hari, sekian waktu nanti sembuh. Nah, sakit yang secara medis dianalisa bisa sembuh, maka kewajibannya mengkodok. Ya, membayar puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Nanti kalau bab mengkodok puasa itu banyak ya. Jadi karena waktunya itu kan sampai Ramadan tahun depan ya. Jadi sampai Sya'ban tahun depan berarti masih boleh ya. Tapi baiknya kalau punya utang kan cepat-cepat dibayar, kan begitu ya. Tapi artinya waktunya itu memang boleh ya. Waktunya memang panjang ya. Jadi orang sakit. Karena boleh jadi dia sakit harapannya sembuh, nanti ternyata belum lama dia sakit lagi ya, akhirnya belum puasa lagi, kan begitu ya. Nah, tetapi ada orang sakit yang menurut medis ini nggak bakal sembuh kayaknya ini. Ya kan ada yang begitu ya. Ya sekali sakit terus ini kelihatannya nggak sembuh ini ya. Pokoknya harapannya tipis untuk kembali seperti sedia kala itu sembuh berat. Maka orang yang seperti ini disuruh puasa juga berat, maka kewajibannya membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Bayar fidyah itu berapa? 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Atau sederhananya itu kita itu kalau zakat fitrah kan 1 sok itu. Ya pokoknya segitulah. Jadi biasanya kan kita bulatkan jadi berapa ya? Sekarang 3 liter apa ya? Pokoknya beras itu kayak minyak saja di literi gitu ya. Jadi 1 sok itu segitu. Ya sekitar segitulah. 1 sok itu sekitar segitu. Fidyah dibayar berdasarkan harinya. Jadi berapa hari dia tidak berpuasa maka bayar 1 sok kali berapa harinya. Ini sakit yang diharapkan untuk tidak sembuh ya. Secara medis ini berat, ini nggak mungkin kembali seperti sedia kala, ini nggak mungkin. Misalnya ya.
Terus kemudian ada orang yang sudah lanjut usia dan dia tidak kuat. Nah, ini kewajibannya bayar fidyah. Ini kita perlu garis bawahi orang yang sudah tua dan tidak mampu, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang tua tapi dia sehat. Ini kan ada orang tua dia karena mungkin rajin ke sawah, ya, rajin nyangkul dan lain-lain, maka dia sehat, ya, maka dia puasa padahal sudah tua, ya. Kan ada yang begitu, fisiknya masih seperti Ronaldo, ya, masih kuat gitu kan. Ya, tetapi kalau orang sudah tua, kemudian tidak secara kesehatan berat, ya, maka dia tidak puasa. Ya, tidak puasa. Dia kewajibannya membayar fidyah. Bisa dibayar sendiri kalau memang ada harta atau dibayar oleh keluarganya. Itu boleh, ya, fidyah. Catatannya dia masih berakal, ya. Kalau dia sudah pikun, ya, sudah tidak ngerti lor kidul ibaratnya gitu, sudah pikun, ya. Ya memang tidak puasa dan tidak bayar fidyah karena kewajiban puasa itu kan kepada orang-orang tertentu kan, dia berarti sudah tidak terkena beban syariat kan. Orang sudah pikun, sudah tidak tahu lor kidul, ya, tadi sudah makan atau belum, ya. Ini orang begini itu malah justru tidak terkena kewajiban syariat, ya. Berarti dia tidak usah bayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu hamil dan menyusui. Nah, ini penting, ya, ibu hamil menyusui. Ibu hamil dan menyusui dulu memang kadang-kadang rame, ya. Ini jadi bayar fidyah apa qadha, ya. Ini ternyata kalau kita buka kitab-kitab fikih sampai jam 17, ya. Berarti tinggal 5 menit lagi. Ini kalau kita buka kitab-kitab fikih, ya, itu ternyata rata-rata itu qadha. Madhab Hanafi ibu hamil menyusui qadha. Madhab Maliki ibu hamil qadha, ibu menyusui fidyah. Madhab Syafi'i ibu hamil dan menyusui kalau dia khawatir kepada dirinya atau anaknya qadha. Kalau dia khawatir kepada anaknya saja maka fidyah. Jadi tahu gitu, ya. Jadi rata-rata qadha dan fidyah, ya. Jadi memang seperti itu. Kita lanjut, ya, karena sudah tinggal 5 menit ini. Kemudian kafarat, ya. Jadi kafarat itu begini tadi, ya, ada orang yang dia berdosa, ya, karena tadi jima bercampur dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka hari ketika dia melanggar, ya, bercampur dengan istrinya, dia wajib qadha, kemudian dia harus kafarnya 1 budak, membebaskan budak, sekarang tidak ada budak. Yang kedua harus urut ini, ya, harus urut. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga itu memberi makan orang fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Nah, yang repot itu kalau kejadiannya kayak yang tadi itu, ya. Kayak yang kepada Nabi itu, ya. Disuruh budak nggak ada, bebaskan budak nggak ada, disuruh puasa nggak kuat, disuruh ngasih makan fakir miskin nggak ada. Ya sudah, Pak Kiai, saya nggak bisa semuanya. Ini saya minta kurmanya ini buat keluarga saya. Kan kalau hadisnya kan seperti itu, ya. Ini repot ya model begini itu. Makanya kita kadang-kadang perlu bahas apakah perbuatan Nabi itu semuanya syariat atau bukan, ya. Karena kadang-kadang Nabi itu dia melakukan satu ucapan atau satu perbuatan, kadang-kadang sebagai Nabi, kadang-kadang sebagai manusia, kadang-kadang sebagai suami, kadang-kadang sebagai kepala negara, pemimpin, dan lain-lain. Ya, itu beda-beda. Ini ilmunya usul fikih namanya. Lanjut. Sebelum ini pensyariatan zakat, ya. Tapi waktunya tinggal 5 menit deh. Ini kita coba slide-nya kita tampilkan dulu, ya. Slide-nya dari mulai pensyariatan zakat, ya. Waktunya tinggal 5 menit, ya. Ini memang harusnya itu 5 jam ini bahas puasa sama zakat, ya. Zakat, ya, termasuk syar'u man qablana. Zakat sudah dikenal sejak periode Mekah. Ya, sudah dikenal kata-kata zakat sejak periode Mekah. Ya, ketika Ja'far bin Abu Thalib berdiskusi dengan Kaisar An-Najasyi, hijrah yang pertama. Coba nabimu, agamamu apa saja ajarannya. Beliau menyebutkan satunya zakat. Nah, zakat itu diwajibkan juga di tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah itu penting, ya, untuk kita bahas ketika kita belajar Sirah Nabawiyah. Puasa diwajibkan, zakat diwajibkan, hijrah diperintahkan, kiblat dialihkan ke Masjidil Haram. Pokoknya tahun kedua Hijriah itu penting itu. Ya, di situ ada peneguhan karakter dan identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Nanti ada sedekah, infak, dan zakat, ini beda-beda, ya. Jadi sedekah itu adalah satu kata yang umum, mencakup
banyak sekali makna. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Makanya senyum itu sedekah. Bantu orang itu sedekah. Ya, menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Nah, kalau sedekahnya pakai harta namanya infak. Namanya infak. Makanya nggak ada senyum itu infak, itu nggak ada. Adanya senyum itu sedekah. Nggak ada ya. Kalau infak itu berarti pakai harta. Itu namanya infak. Infak itu hukumnya sunnah. Ya, infak hukumnya sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat. Makanya kadang-kadang itu muncul istilah-istilah yang lucu. Ada infak wajib. Wah, ini istilah aneh ya. Kan sebenarnya pakai iuran saja nggak apa-apa. Ya, iuran. Iuran. Tapi kalau infak wajib, infak itu sunnah. Nah, kenapa kemudian jadi wajib gitu ya? Nah, ini kadang-kadang itu istilah-istilah ini mungkin ini semangatnya biar menampilkan istilah yang islami ya. Tapi bagi orang yang tahu ini jadi bingung. Ini ada yang aneh ini dengan istilah-istilah begini ya. Nah, kalau infak yang statusnya wajib itu ada zakat ya. Kemudian ada kalau haji ya melanggar ada dam, itu kan menginfakkan harta tapi wajib itu kan ya, bayar dam. Kita bahas sekilas saja. Terus waktunya udah habis ini soalnya. Nah, ini zakat, prinsipnya zakat itu ada dua saja ya. Zakat pribadi ya, zakat diri atau zakat fitrah, kemudian zakat mal. Ini prinsipnya dua saja. Kalau zakat fitrah diberikannya, dikeluarkannya itu di akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri waktunya ya, mulai dari beduk maghrib kalau istilah kita itu sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri maka hukumnya jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah ya. Memang diutamakan makanan pokok ya, tetapi kalau dalam madhab Hanafi itu boleh berupa uang ya. Kalau madhab Syafi'i itu baiknya makanan pokok. Kalau bayar pakai uang bagaimana? Boleh, tapi nanti kewajibannya ambil zakat yang merubahnya jadi beras kalau di Indonesia ya. Jadi tugas ambil zakat itu seperti itu ya. Jangan kalau mazhab Hanafi boleh berupa uang dan boleh mengeluarkannya itu jauh hari. Ya, kalau sekarang kita ini baik karena kesulitan satu dan lain hal, kadang-kadang kita itu pakai mazhab Hanafi ya. Baru 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini zakat gitu ya. Zakat fitrah ya atau fidyah ya. Kadang-kadang kalau fidyah boleh. Kalau fidyah itu boleh. Tapi kalau zakat sebenarnya utamanya mulai maghrib terakhir bulan Ramadan sampai sebelum Idul Fitri ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini nggak harus orang miskin. Pokoknya siapa saja, nggak harus orang kaya ya. Siapa saja yang pada hari itu punya kelebihan makanan, keluarkan zakat fitrah ya. Jadi orang miskin pun bisa terima mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Ya, amil juga boleh ya, meskipun mereka nanti juga termasuk golongan penerima ya. Tapi prinsipnya zakat fitrah dikeluarkan siapa saja yang pada hari itu dia punya kelebihan makanan, boleh dikeluarkan. Ya, tujuannya karena Idul Fitri ya, Yaumul Fitr, hari makan-makan. Ya, makanya haram puasa juga. Ya, tujuannya bagaimana supaya orang itu pada hari itu bisa makan semua, nggak ada orang kelaparan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus makanan pokok, jangan uang. Masuk ke amil boleh uang, tapi keluarnya nanti beras. Soalnya nanti khawatirnya kalau masuk ke amil itu uang, keluarnya uang, itu nanti jatuhnya bukan beras ya. Nanti ketika sampai kepada penerimanya nanti jadinya bisa Samsung atau Oppo ya, atau bayar cicilan motor kan gitu ya. Karena berupa uang gitu ya. Padahal mestinya kan ini bagaimana urusannya, memang namanya juga zakat fitrah kok terus jadi Samsung, jadi Oppo kan biasanya kalau awal bulan banyak THR sih gitu ya. Nanti jadi ini masalahnya di situ. Zakat mal itu ada emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, rikas ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ini pembahasan ini lama banyak ini ya, tapi prinsipnya begini ya, prinsipnya begini. Ini ikonnya itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, beliau punya disertasi doktoral Fiqhus Zakah ya, Fiqhus Zakah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ulama besar ya, beliau itu kan ketua Rabithah Alam Islami dan beliau juga ketua Majma' Fiqih Al-Islami di Mekah kan begitu ya. Jadi beliau itu ulama besar. Ada sebagian yang menganggap beliau bermadzhab Hanafi, ada juga yang berpendapat beliau bermadzhab Syafi'i ya. Jadi kalau dasarnya beliau bermadzhab Hanafi, tapi setelah kemudian kuliah di Al-Azhar jadi Syafi'i ya. Atau mungkin masih nyampur-nyampur juga. Kadang-kadang itu pakai Hanafi, kadang pakai Syafi'i ya. Jadi konsepnya itu keadilan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak orang-orang kaya yang kalau dilihat dengan nas-nas zakat klasik itu nggak masuk.
Ya, ambil contoh misalnya apa? Misalnya pertanian. Pertanian ini kan ada zakatnya ya. Kalau misalnya dia air tanda hujan 10%, kan begitu. Kalau irigasi 5% ya. Padahal petani sekarang kita kan rata-rata bukan orang kaya. Sementara ada profesi-profesi lain yang secara jelas dia itu kaya sekali ya. Ada pemain bola sekali main berapa kontraknya misalnya 20 juta, 30 juta umpama ya. Terus kemudian ada dokter spesialis sekali operasi 100 juta. Ada lawyer. Nah, lawyer ini kalau yang bermasalah itu perusahaan ya, sekali konsultasi saja berapa miliar, kan begitu. Tetapi kalau pakai nas-nas itu nggak masuk. Ya, kenapa? Karena memang dulu profesi zaman dahulu itu nggak ada orang jadi pegawai itu kaya, itu nggak ada. Ya, jadi pegawai itu kaya nggak ada. Makanya kemudian muncul ijtihad untuk memperluas zakat. Ya, ada perluasan zakat lama, ada juga menciptakan zakat baru. Contoh misalnya begini ya, kalau madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i, zakat pertanian itu kan syaratnya satu sengaja ditanam. Ya, jadi sengaja ditanam. Yang kedua makanan pokok. Yang ketiga itu bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, jadi makanan pokok. Nah, sementara kita tahu pertanian sekarang ada sawit, ya, ada karet, itu kaya itu. Tapi nggak masuk, kan karet bukan makanan pokok, ya, sawit bukan makanan pokok, ya, kopi bukan makanan, padahal hasilnya besar, ya. Jadi kemudian ada perluasan zakat lama, ya. Kemudian ada lagi misalnya peternakan. Kalau kita berbicara masalah peternakan, nasnya itu apa? Unta, kambing, sapi. Nah, padahal sekarang peternakan ayam itu besar, kan ya, hasilnya besar peternakan ayam kan. Kemudian ada peternakan apa lagi ya, cacing misalnya ya, atau apalagi burung ya, penangkaran, itu hasilnya besar. Tapi kalau melihat nas itu nggak kena zakat. Makanya terus kemudian ada perluasan zakat lama sekaligus menciptakan zakat baru. Kita mendengar misalnya sekarang istilah zakat profesi atau zakat penghasilan ya, dan lain-lain. Nah, ini memang proses penghitungannya itu ada banyak versi ya. Yang harus kita pegang ya, satu, nisabnya itu 85, mengacu emas ya, 85 gram emas. Kemudian ada nisabnya itu, ada haul 1 tahun dan dikurangi biaya-biaya. Jadi sebenarnya kurang pas kalau ada orang gajinya 2 juta, 3 juta ya, ketika gajian langsung dipotong zakat profesi. Ya, itu kemudian dipotong di awal tuh berat itu. Kenapa? Karena seharusnya itu kan harus dulu. Dihitung dulu nisabnya sampai akhir apa tidak ya, sampai 85 gram emas apa tidak misalnya. Terus kemudian dihitung lagi apakah itu sudah dikurangi dengan biaya-biaya hidup. Biaya hidup zaman sekarang kan ada kesehatan, ada BPJS, ada pulsa, ada lain-lain, ada cicilan. Nah, itu harus masuk ya. Makanya kalau kira-kira itu tidak masuk nisab ya, kalau misalnya ini jangan zakat, infak saja. Ya, kalau infak itu boleh malah. Infak itu boleh berapapun boleh. Mau diinfakkan seluruhnya juga boleh. Kayak Abu Bakar, tapi kan ya syaratnya berat itu ya. Itu kalau mau infak model Abu Bakar syaratnya 5 ya, kalau dalam pembahasan fikih ya, kita bahas kapan-kapan. Terus ini keutamaan zakat ya, sama-sama tahu lah zakat itu membersihkan. Penting ya, membersihkan di sini bukan membersihkan harta ya, tapi membersihkan pemiliknya ya. Dari apa? Dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Karena kalau membersihkan harta kesannya muncul seperti money laundering ya. Jadi ada harta haram ya, terus kemudian disakatkan, berarti ini jadi bersih ya, nggak begitu gitu ya. Jadi nggak begitu. Jadi membersihkan apa? Membersihkan dosa pemiliknya. Ya, mensucikan jiwanya dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Meskipun sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan membersihkan harta dalam derajat tertentu, kita bisa memahami juga. Ya, kenapa? Karena memang kadang-kadang sebagian harta kita kan kecampuran. Kan kita diperintahkan mencari yang halal. Tapi kan kita mencari halal 100% kan berat ya. Zaman sekarang berat ya. Kita sudah jaga ini itu biar tidak nyerempet yang halal atau yang syubhat. Kadang-kadang ada saja kecampuran yang begitu. Kan berat ya. Kita jadi dalam derajat tertentu bisa memahami. Ada lagi misalnya anak kecil. Anak kecil dapat harta banyak dari orang tuanya, mungkin warisan. Anak kecil kan belum balik, berarti belum punya dosa. Tapi kok diperintahkan kalau nisabnya sudah masuk suruh zakat. Nah, ini membersihkan apa? Kan dia belum punya dosa, kan begitu? Ya. Berarti kan membersihkan hartanya. Jadi sebenarnya membersihkan harta dalam satu derajat tertentu kita bisa memahami, ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya membersihkan orang, membersihkan dosa orangnya. Ya, jadi puasa bisa membersihkan dosa, zakat juga bisa membersihkan dosa. Ya,
ada pahala berlimpah dan lain-lain. Ya terus, terakhir. Ini waktunya sudah mepet ya. Terakhir. Meninggalkan zakat ya, ini termasuk ini sih yang disampaikan diminta panitia. Meninggalkan zakat. Orang kalau meninggalkan zakat, yang pertama itu dia bisa diperangi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, jadi ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang berpendapat tadi kan zakat itu kan khusus untuk Nabi, ya, kepada Nabi, ya. Nah, ini Nabi sudah wafat, ya. Padahal ini kata-kata ini salah karena toh Nabi juga dilarang menerima harta zakat, kan begitu. Ya. Jadi Nabi itu menerima hadiah, tidak menerima sedekahan, begitu. Ya. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi, ya, diperangi, boleh diperangi. Kemudian yang kedua bisa diambil paksa. Jadi sama seperti pajak. Ya, jadi diambil setelah dihitung zakatnya sekian, tidak mau diambil paksa. Jadi memang seperti itu. Nah, karena konsekuensinya seperti itu, diperangi dan diambil paksa, maka sebenarnya domain domain zakat itu domainnya pemerintah aslinya. Aslinya begitu, ya. Jadi siapa yang berhak mengumpulkan zakat? Aslinya pemerintah. Ya, kenapa? Karena konsekuensinya satu diperangi, dua diambil paksa. Jadi siapa yang berhak melakukan hal seperti ini? Pemerintah. Ya, cuma karena kalau di kita kan pemerintah ya baru kemarin saja ya. Dan kalau di Indonesia itu zakat yang mengelola swasta ya. Muhammadiyah ada Lazismu. Kemudian NU ada Lazisnu. Kemudian Al-Irsyad ada Lazis Al-Irsyad. PLN ada Lazis, Pertamina ada Baitus Zakah, ya, kemudian ada Cilacap dan lain-lain. Ini kan swasta ya. Ini karena memang pemerintah juga belum masuk. Tapi sebenarnya begini, kita harus pahami konsep awalnya dulu ya. Konsep awalnya sebenarnya zakat itu domain pemerintah ya. Tapi berhubung pemerintah juga tidak ada, maka swasta yang mencoba mengambil peran. Ini meninggalkan zakat, satu diperangi, dua diambil paksa, tiga azab di akhirat. Azab di akhirat kalau kita baca literaturnya ada dua jenis. Yang pertama hartanya itu ada yang disetrikakan di punggungnya. Ini surat Taubah ini ya. Surat Taubah ayat 35 ya. Emas perak itu dipanaskan kemudian disetrika di dahi, lambung, punggung. Ya, ini harta yang kita simpan karena tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua ada yang kemudian zakatnya ini hartanya ini kemudian tidak mau dikeluarkan zakatnya berubah jadi ular dan kemudian mematuk orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ini azab di akhirat. Insyaallah itu mungkin pembahasan awal tentang zakat, fikih puasa dan fikih zakat. Ya sekilas saja lah. Setidaknya kita punya perspektif tentang kedua hal ini ya. Bahwa kemudian kurang sempurna di sana sini juga keterbatasan waktu juga keterbatasan kami juga barangkali ya. Wallahualam bishawab, insyaallah nanti kami kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada diskusi atau apa, kami kembalikan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.